wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi-pagi masih cerah ceria semuanya ya. Mari kita awali hari ini dengan berdoa dulu. Siapa yang mimpin berdoa? Nindi. Oh iya, Mbak Nindi giliran yang mimpin berdoa. Biar Mbak Nindi mimpin berdoa. Tempat itu siapa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Kami siap menerima pelajaran, Bu. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih Mbak Nindi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana Jojo kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Oh, luar biasa, mantap Mas Jojo, luar biasa. Sudah sarapan? Sudah. Baik anak-anak, yang nggak masuk siapa ya hari ini? Orang Dan Sakinah ya. Sakinah kenapa? Sakit. Oke. Sofia? Sakit juga. Ya, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit supaya segera diberikan kesehatan. Amin. Sebelum dimulai supaya anak-anak lebih semangat dan lebih sehat, kita awali dulu dengan bergerak. Sekarang semuanya berdiri. Boleh berdiri di samping kanan, samping kiri. Gerakan apa ini? Oke. Tepuk tangan dulu. Baik, yang sudah bergerak bersama-sama. Ada yang tahu tadi itu gerakan apa? Padu jalur. Ya, padu jalur sangat viral ya beberapa saat yang lalu. Anak-anak, ketika kita melakukan gerakan padu jalur tadi, apakah kita membutuhkan energi? Nah, kalau anak-anak masih ingat dengan gerakan padu jalur yang viral di media sosial itu, padu jalur itu sebetulnya apa? Ada yang tahu? Lomba apa itu? Balapan perahu ya. Perahunya bisa bergerak dengan cara apa? Didayung, betul. Jadi kapalnya itu bisa bergerak karena didayung. Nah, mendayungnya itu berarti mengeluarkan energi berupa energi apa? Energi gerak, betul ya. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah pernah belajar tentang energi. Siapa yang masih ingat? Energi itu apa? Apa Mbak Dias? Kekuatan, betul. Apalagi? Kemampuan, pinter. Nah, sekarang Bu Anita mau mengetes ingatan anak-anak. Coba dalam waktu 3 menit ya. Coba anak-anak tuliskan jenis-jenis energi yang kamu ingat dan juga contohnya. Tidak usah membuka buku karena guru cuma mau mengetes ingatanmu saja. Bagaimana? Coba. 2 menit lagi. Jadi apa? Contohnya apa?
sudah? Sudah. Ellen bisa menyebutkan berapa yang bisa diingat? Satu energi gerak, contohnya kipas angin, boleh. Energi panas, contohnya api, bagus. 3. Energi cahaya, lampu yang menyala. Ada lagi? Sudah. Ellen bisa menyebutkan 3. Ada lagi yang mau mencoba? Selo? Oh, 7, mantap. Apa saja? 1, Thermal, 2, gerak, 3, kimia, 4, mekanik, 5, nuklir, 6, plastis, 7. cahaya. Oh iya. Sekarang dikumpulkan ya. Bu Guru akan mengecek anak-anak ingat berapa dan juga contoh-contohnya apakah sudah tepat atau belum. Terima kasih. Ayo. Udah Mbak, pulang. Sudah ya semuanya. Ada yang bisa menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 6, ada yang baru menyebutkan 2. Baik, tadi anak-anak sudah menyebutkan bermacam-macam energi ya, bentuk-bentuk energi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan materi tentang energi, tapi kali ini lebih dari sekedar bentuk-bentuk energi. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya penghematan energi. Setelah belajar nanti, Bu Guru berharap anak-anak bisa menganalisis masalah pemborosan energi yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti anak-anak juga akan kita ajak untuk membuat proyek untuk menghemat energi. Setelah itu nanti anak-anak akan membuat karya. Isinya tentang apa? Tentunya tentang penghematan energi. Jadi selain itu, Bu Anita juga berharap nanti anak-anak bisa memecahkan masalah sehari-hari berkaitan dengan penggunaan energi. Siap? Siap ya? Semangat untuk belajar? Bisa kita tepuk semangat dulu? Tepuk semangat. Sebelum kita lanjutkan, Bu Guru akan minta anak-anak untuk mengamati video ini. Ayo cepat deh. Ikut. Masuk dulu. Baik anak-anak, sudah disaksikan videonya? Ada yang tahu video tadi tentang apa? Membahas apa? Pemborosan listrik. Ya, pemborosan listrik. Adakah yang pernah mengalami hal seperti itu? Pernah. Yes, pernah. Iya. Di mana mengalaminya? Nah, terus gimana kalau listriknya diboros-boroskan seperti tadi? Jadi mati lampu, apa lagi? Apa? Susah untuk melihat ya, susah beraktivitas, betul. Nah, anak-anak ternyata pernah mengalami hal yang berkaitan dengan pemborosan. Hari ini kita akan mencoba mengamati apakah di lingkungan sekolah kita ini ada masalah. Jadi nanti Bu Guru akan membagi anak-anak dalam beberapa kelompok. Silahkan nanti anak-anak bisa mengamati. Wanita akan memberi waktu nanti 10 menit untuk berkeliling mengamati lingkungan sekitar. Lalu kalau sudah kita kembali lagi ke kelas. Bisa dipahami? Bisa. Baik, Bu Guru akan menampilkan pembagian kelompoknya dulu. Nah, ini adalah pembagian kelompoknya. Sudah diamati ya siapa saja anggotanya. Oke, anak-anak silahkan bergabung dulu dengan kelompoknya. Mejanya bisa dijadikan satu, kemudian nanti bisa duduk berhadapan-hadapan dengan kelompoknya. Kursi aja. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Nah, setelah ini Bu Anita akan membagikan lembar kerja setiap kelompok. Lalu lakukanlah pengamatan sesuai dengan petunjuk yang ada pada lembar kerja ini. Ya. Nanti pengamatannya bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Dan setelah 10 menit, anak-anak langsung kembali lagi ke kelas. Bisa dipahami? Bisa. Baik.
Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil lembar kerja. Yuk, segera diberi nama. Jika sudah, boleh langsung melakukan pengamatan. Baik anak-anak, sudah selesai ya mengamati lingkungan sekitar sekolah? Sudah. Baik, setelah ini wanita akan minta setiap kelompok untuk maju mempresentasikan atau menyampaikan hasil pengamatannya, hasil observasinya. Nanti silakan diperkenalkan kelompoknya. Kemudian kamu bacakan ada masalah apa dan anak-anak menawarkan solusi atau upaya untuk mengatasi masalahnya itu seperti apa. Ada yang mau maju duluan? Oh, kelompoknya Selo, boleh silakan. Masalah penggunaan energi di dalam sekolah. 1. Kipas yang tidak dimatikan saat tidak ada orang. Cara mengatasi masalah: mematikan kipas saat tidak dipakai. Lampu yang menyala saat di pagi hari. Upaya mengatasi masalah adalah mematikan lampu pada pagi hari. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih, silakan kembali. Teman-teman, kita akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok 3. Masalah penggunaan energi di lingkungan sekolah. 1. Kipas tidak dimatikan saat tidak ada orang. 2. Lampu tidak dimatikan saat siang hari. Upaya mengatasi masalah penggunaan energi di lingkungan sekolah. Seharusnya kipas dimatikan saat tidak ada orang. Seharusnya lampu dimatikan saat tidak ada orang. Oke, tepuk tangan untuk Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Masalah penggunaan energi di lingkungan sekolah. 1. Kipas menyala ketika tidak ada yang memakainya. 2. Lampu menyala ketika siang hari. 3. Proyektor menyala ketika tidak digunakan. Upaya mengatasi masalah penggunaan energi di lingkungan sekolah. 1. Harus dimatikan kalau tidak dipakai. 2. Lampu harus dimatikan di siang hari. 3. Seharusnya proyektor dimatikan ketika tidak digunakan. Baik, ada berapa masalahnya kelompoknya Mas Ali? 3. Ada 3 masalah dan 3 solusi. Kita kasih apa? Wow, keren. Silakan kembali, terima kasih. Berikutnya. Masalah penggunaan energi di lingkungan sekolah. 1. Kipas tidak dimatikan ketika tidak ada orang. Jelas. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, kelompoknya Mas Galih kelompok berapa? 5. Ada berapa masalah tadi? 4. Ada 4, solusinya juga ada 4. Baik, untuk kelompok 5 dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan untuk kita. Silakan boleh kembali. Baik anak-anak, 5 kelompok sudah menyampaikan hasil observasi atau hasil pengamatan
bisa kita simpulkan bersama-sama apa masalah pemborosan dalam penggunaan energi di sekolah kita? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Yang pertama tadi yang banyak disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5 tentang masalah apa? Lampu yang Apa Gafir? Lampu yang menyala padahal tidak digunakan. Iya, jadi itu salah satu masalah pemborosan energi di sekolah kita. Lampu yang menyala padahal tidak digunakan. Apalagi kipas angin ya menyala walaupun ruangannya tidak ada penghuninya ya, kosong. Nah, seharusnya bagaimana? Iya, sebaiknya dimatikan barang-barang elektronik itu, baik lampu maupun kipas bisa kita matikan dulu sebelum meninggalkan ruangan. Setelah ini, Bu Anita akan menampilkan salah satu cara untuk mengajak orang lain menghemat energi, yaitu dengan membuat lagu. Coba kita amati dulu ya videonya. Yuk diamati dulu lagunya. Aku dengar suara nit 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 nit, bunyinya berulang kali. Udah siang lama masih nyalain, tolong matikan jangan biarin itu pembalasan. Oke, tadi anak-anak sudah mengamati ya lagunya. Mengajak supaya apa? Nggak boros, supaya menghemat listrik, menghemat energi, betul. Nah, hari ini Bu Guru juga ingin mengajak anak-anak untuk membuat sebuah proyek. Tadi kan kalian sudah mengamati ada masalah tentang pemborosan energi listrik di sekolah kita. Nah, kira-kira kita bisa membuat proyek apa nih untuk mengatasi masalah tersebut? Ada yang mau mengusulkan? Ada yang punya usulan? Ayo, siapa? Selo. ini buat kampanye aja. Buat kampanye apa? Hemat energi. Oh, kampanye hemat energi. Boleh, ada lagi usulan yang lain? Atau ada yang setuju? Oke, nah, baik, karena sudah ada yang usul dan semuanya setuju, berarti kita akan membuat proyek yang bernama kampanye hemat energi. Oke, proyeknya bagus ya, tapi supaya proyeknya berjalan lancar, kita perlu menyusun jadwalnya dulu. Karena kalau kampanye nggak mungkin bisa kita langsung lakukan hari ini. Jadi hari ini kita menyicil dulu apa yang bisa kita kerjakan, gitu ya. Baik, sekarang kita sepakati dulu jadwalnya. Hari ini apa yang akan kita lakukan untuk membuat kampanye itu? Membuat poster, boleh. Hana usul buat poster. Ada usulan yang lain? Karena belum ada, berarti hari ini kita akan membuat poster. Setelah posternya hari ini jadi, pertemuan berikutnya IPAS di hari Jumat, apa yang akan kita lakukan? Kampanyenya ya. Baik. Siapa yang setuju dengan jadwalnya? Oh, semuanya setuju? Baik, terima kasih. Ada yang kurang setuju? Tidak sepakat? Mau punya usulan lain? Tidak ada? Ya, karena semuanya sudah setuju, maka kita sepakati untuk pertemuan hari ini, hari Rabu, kita akan membuat poster, boleh infografis, boleh komik, ya, yang penting bisa kita tampilkan. Lalu pada hari Jumat, hari berikutnya, pertemuan berikutnya, kita akan membuat kampanye, tapi tentunya kampanye yang menarik ya, bukan. Baik anak-anak, karena anak-anak sudah sepakat untuk membuat kampanye hemat energi. Di sini Bu Anita punya kertas gambar, ukurannya A3, cukup besar sehingga nanti orang-orang bisa melihat apa yang kalian gambar dan kalian tulis di sini. Jadi tugas kalian sekarang adalah membuat poster boleh, infografis boleh, komik juga boleh, yang akan kita gunakan untuk kampanye pada hari Jumat. Ada pertanyaan? Ada. Bisa kita kerjakan sekarang? Bisa. Baik. Perwakilan kelompok silahkan ke depan untuk mengambil kertasnya.
sekarang saatnya kita mengamati lagi. Coba kita amati hasil karya dari teman-teman kita dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ada yang mau berpendapat bagaimana menurutmu hasilnya? Apakah bagus atau ada yang kurang? Ya, siapa yang mau menanggapi? Gimana? Memuaskan. Oh ya, kok bisa memuaskan? Kenapa? Bagus. Terus? Rapi. Oke, ada lagi yang mau memberi penilaian? Memberi pendapat? Sudah cukup? Sudah cukup bagus? Ya, sekarang coba kita amati ya. Ini dari kelompok 1. Oke, sudah sesuai dengan temanya. Karena kita mau membuat kampanye hemat energi. Ayo hemat listrik, matikan lampu jika tidak digunakan. Sudah bagus. Kelompok 2 nih. Bagaimana? Sudah bagus ya? Ya, sudah warna-warni, sudah kelihatan. Matikan lampu di siang hari. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 tentang kipas angin ini. Matikan kipas angin jika tidak digunakan. Oh ya. Besok ditambahi lagi warnanya supaya lebih menarik perhatian dari pembaca. Kelompok 4 yang mana ini? Yang ini? Oh, yang ini ya. Baik, kelompok 4 juga sudah bagus. Hemat energi, lindungi bumi. Bisa ditambahkan warnanya besok supaya lebih menarik. Yang terakhir, ayo hemat energi, diberikan tips-tipsnya ini. Wah, bagus ini ya. Nanti bisa ditebalkan lagi untuk tulisannya. Oke. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bisa membuat poster, bisa membuat infografis tentang penghematan energi. Kita sudah belajar tentang penghematan energi dari tadi. Adakah anak-anak yang merasa kesulitan? Ketika tadi misalnya berkelompok, kamu kesulitan apa? Tidak ada. Semuanya berjalan dengan baik. Oh ya, ada yang kesulitan misalnya menentukan idenya. Kelompoknya siapa? Ada kesulitan atau tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti lancar ya semuanya. Ya, perwakilan ini kelompok 2. Bagaimana kok bisa berhasil membuat poster seperti ini? Apakah dikerjakan sendiri? Tidak ya, kerjakannya bagaimana? Bersama-sama. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kita harus bisa bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bagus. Baik, semuanya sudah bisa membuat poster dengan hebat. Nah, sekarang saatnya Bu Guru untuk memberikan pertanyaan. Nah, nanti silahkan anak-anak mengerjakan sendiri-sendiri kalau yang ini ya. Sebelumnya hasil pekerjaanmu diskusi yang tadi pagi bisa dikumpulkan dulu. Yang sudah mendapat lembar soal langsung diberi nama dan nomor, lalu dicermati soalnya dan dikerjakan. Cermati dulu soalnya, kemudian dikerjakan. Asesmen sumatif ini nanti Bu Anita yang mengecek ya. Yo, silakan yang sudah selesai segera dikumpulkan. Sudah, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, dari tadi kita sudah belajar bermacam-macam. Dari pagi tadi Bu Anita ingat sudah belajar tentang macam-macam energi dan penggunaannya. Anak-anak juga sudah berkeliling-keliling mengamati penggunaan energi di sekolah. Adakah yang bisa memberikan pendapat apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Yes, mau mencoba ya. Cara menghemat energi, bagus. Ada lagi yang sudah kita pelajari? Apa, Gabriel? Cara menghemat listrik. Oh ya, oke.
Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, jadi betul ya. Tadi kita sudah belajar cara menghemat energi dan cara menghemat listrik. Bisakah anak-anak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Iya, pasti bisa. Baik anak-anak, hari ini sudah banyak materi yang kita pelajari ya. Adakah yang ingin ditanyakan tentang kesulitan mempelajari materi hari ini? Tidak ada? Sudah cukup paham? Sudah? Bagus. Coba, bagian mana dari pembelajaran kita hari ini yang paling anak-anak sukai? Yang paling apa? Membuat poster ya. Ada lagi? Menonton video. Oh ya, suka membuat poster, suka menonton video. Ada nggak usulan untuk pembelajaran berikutnya supaya lebih menyenangkan itu bagaimana? Mau ngapain kita kira-kira? Apalagi saat kampanye besok? Menempelkannya di mana nih usulannya? Yang bisa dilihat banyak orang. Ada yang mau usul? Di mana? Di depan pintu. Oh ya, bisa. Ada lagi menempelnya di mana biar lebih? Oh, di dekat musola bisa. Besok kita coba tempelkan di sana. Ada lagi? Oh, di tiang dekat ruang guru boleh. Dekat perpus ya. Ada 5 gambar ya. Jadi besok setelah kita kampanye, kita menyampaikan apa saja yang perlu kita lakukan untuk penghematan energi. Kita bisa tempel di tempat-tempat yang tadi sudah anak-anak usulkan. Gitu ya. Nah, baik anak-anak, karena anak-anak tadi sudah melakukan banyak hal. Sekarang Bu Anita ingin tahu perasaan kalian untuk mempelajari materi hari ini itu bagaimana. Nah, Bu Anita akan membagikan lembar refleksi pembelajaran. Silahkan dijawab sesuai dengan dirimu masing-masing. Tidak usah bertanya kepada temannya karena ini tentang dirimu sendiri. Bisa dipahami ya? Silakan yang sudah mendapat bisa langsung dikerjakan. Baik, sudah selesai mengisi lembar refleksinya? Ada yang mau mencoba membacakan hasil refleksinya? Oh, Ali boleh ya, sini Mas Ali dibacakan. Hal yang paling aku sukai hari ini waktu keliling bagaimana perasaanku hari ini. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ali. Mas Ali sudah menyampaikan refleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan hari ini. Baik anak-anak, kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Ayo Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kita dengarkan, Bu Guru akan memberikan tugas untuk anak-anak ya. Kalau hari ini anak-anak sudah belajar cara menghemat energi, khususnya di lingkungan sekolah. Nah, silakan kalian memikirkan ide dulu. Ini waktunya agak panjang, 1 minggu ya. Silakan kalian meluangkan waktu untuk membuat tayangan. Tayangannya kamu boleh buat gerakan, boleh membuat vlog, boleh menggambar, misalnya seperti itu juga boleh, tentang cara menghemat energi di rumah. Tapi tidak sendirian, harus mengajak anggota keluarganya, mengajak orang tua, mengajak kakak, mengajak adik, seperti itu. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Ya ya, oke. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan melaksanakan kampanye hemat energi seperti yang sudah kita rencanakan. Ya. Untuk pelajaran hari ini Bu Anita cukupkan sampai sini dulu. Bu Anita cukupkan sampai sekian. Bu Anita mohon maaf apabila selama pelajaran ada banyak hal yang mungkin kurang, nanti bisa kita perbaiki lagi pada pembelajaran berikutnya. Baik, siapa yang memimpin berdoa hari ini? Ini boleh silakan dipimpin.